Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran meskipun dalam keadaan puasa. Gimana nih, masih semangat ya? Semangat. Sip, masih semangat semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pemanfaatan senyawa hidrokarbon. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai senyawa hidrokarbon ya pada minggu lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang golongannya, khas senyawa apa, ciri khasnya. Nah, jadi ada yang masih ingat nggak tentang materi minggu lalu mengenai penggolongan senyawa hidrokarbon? Oke, boleh. Indah, silakan. Hidrokarbon, Bu, yang dimana hidrokarbon itu terdiri dari golongan alkena, alkena Dan Al, ada yang bisa ingetin? Oke, boleh minta. Alkana, alkuna, dan alkena. Oke, saling mengaku. Bener nggak jawaban temannya? Kita kasih aku dulu untuk pertandingan kita. Oke, jadi kita akan melanjutkan dari kemarin kita sudah membahas penggolongan dari senyawa hidrokarbon. Jadi kita akan lanjut ke pemanfaatannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua hal yang penting. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pemanfaatan berbagai jenis senyawa hidrokarbon baik dalam bidang pangan, papan, sandang, seni, dan estetika. Yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis senyawa hidrokarbon yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin Ibu sebelum kita hari ini melakukan diskusi seperti yang sudah Ibu jelaskan, Ibu mau memberi penjelasan terlebih dahulu tentang pemanfaatan senyawa hidrokarbon ini. Jadi senyawa hidrokarbon dan turunannya itu mempunyai kegunaan yang sangat banyak dan mencakup semua bidang dalam kehidupan kita. Ada pun beberapa penggunaan senyawa hidrokarbon ini. Yang pertama ada bidang pangan. Tahu nggak bidang pangan itu tentang apa? Makanan kah? Tentang pakaian? Kira-kira tentang apa? Tentang makanan. Nah, contohnya itu ada si gula pasir. Pernah kan melihat gula pasir? Pernah. Oke. Selanjutnya ada bidang sandang. Tahu apa nama benda yang ada di depan kalian? Benar. Ya, jadi benar sekali. Benang ini digunakan dalam pembuatan pakaian yang kita pakai sehari-hari. Nah, itu bisa dibuat dari serat sintetis, di mana serat sintetis ini terbuat dari senyawa hidrokarbon. Terus selanjutnya ada bidang papan. Bidang papan itu ialah dalam bidang pembangunan. Misalnya itu ada contoh penggunaannya pada cat tembok. Nah, kira-kira kalian pernah nggak megang cat tembok sebelumnya? Pernah, Bu. Nah, pernah bantuin orang tua? Ya. Nah, selanjutnya ada si bidang seni. Bidang seni, siapa yang pernah buat kerajinan tangan? Pernah. Nah, kita pernah buat apa nih? Pernah buat juga dari bekas ini sedotan. Sedotan, oke, boleh ya. Kalau ada di gambar ini, ibu buat si botolnya, terbuat dari botol plastik. Oke, untuk penjelasan ibu sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak dari kalian? Ada pertanyaan? Oke. Dari Nonita silakan. Kan rumus kimia dalam gula itu ialah C12H22O11. Oke. Kenapa di senyawa hidrokarbonnya itu ada tambahan atom O-nya ya, Bu? Oke ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kenapa sih Bu si gula pasir yang ada atom O-nya ini termasuk dalam penggunaan senyawa hidrokarbon? Nah, jadi dalam pemanfaatan senyawa hidrokarbon itu bukan hanya senyawa hidrokarbon murni, tapi ada senyawa turunan hidrokarbon, di mana senyawa turunan hidrokarbon itu adalah senyawa yang membentuk variasi dari senyawa hidrokarbon yang dimana mengikat gugus fungsi. Gugus fungsi itu bisa saja keton, ester, dan sebagainya yang kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, contohnya itu ada si keton. Keton itu kan ada CO ya. Nah, dimana sehingga ketika senyawa turunan hidrokarbon itu akan ada penambahan si atom oksigen. Jadi ada atom C, ada atom H, dan atom oksigen. Oke, sampai sini udah jelas? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke,
diskusi. Nah, kali ini kita akan membagi 3 kelompok seperti yang sudah Ibu bagi sebelumnya. Ada kelompok kinestetik, boleh angkat tangan yang kinestetik. Oke. Untuk yang audio. Oke. Terus untuk yang visual. Oke, bagus ya. Sudah ada semua kelompoknya. Jadi yang kinestetik seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya dalam perencanaan pembelajaran kita, bahwasanya nanti hasil diskusi kalian itu akan dibuat sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kalau misalnya kinestetik katanya mau bikin video, benar nggak? Ya, benar Bu. Oke, kalau yang audio ingin membuat podcast, benar? Oke. Untuk yang visual mau membuat mind mapping. Nah, jadi cara kerjanya untuk yang kinestetik ini sudah bawa alat praktikum? Sudah Ibu ada. Sudah lengkap? Oke. Untuk ketika sudah dibawa alat praktikumnya, silakan melakukan praktikum sederhana kalian yang sudah Ibu jelaskan prosedurnya juga di dalam grup kita. Kemudian membuat videonya. Jadi jangan lupa untuk di videoin ya. Terus yang selanjutnya ada si audio. Audio ini kita nonton video. Nah, jadi nanti kalian itu akan menonton video yang sudah Ibu siapkan dan kemudian kalian simpulkan hasil dari yang kalian tonton. Terus ada yang namanya visual. Visual ini kalian nanti akan membaca dan memahami tentang live worksheet yang sudah Ibu berikan. Dan kemudian nanti kalian setelah membaca, kalian simpulkan dan kalian buat dalam bentuk hasil diskusinya mapping. Oke, jadi sampai sini jelas ya prosedur kita? Jelas. Oke, sebelum kalian bekerja, Ibu mau kalian membuat kelompok dengan bentuk letter U. Jadi sebelah sini silakan dari kelompok visual, kemudian di sebelah di tengah Ibu nanti dekat Ibu silakan dari kelompok kinestetik dan di sebelah kanan Ibu nanti silakan untuk si visual. Oke? Oke, silakan. Tanpa suara ya, tanpa suara. Oke, sebelumnya tadi kita sudah membuat bentuk letter U, bisa agak sedikit dirapikan lagi mungkin. Sedikit. Karena dan kita agak geser kita. Oke, nah sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu karena Ibu belum mengabsen kalian. Jadi di sini Ibu absen satu persatu ya. Pertama ada Ibu. Oke, kemudian dia Ibu. Oke, selanjutnya Okta. Oke, terus Adela Ikut lomba Bu. Lomba Ibu. Ada lomba ya? Lomba apa? Olimpiade. Oke. Tapi sudah ada surat izin ya dari kepala sekolah? Ada. Oke. Untuk selanjutnya Nadila ada? Oke. Kemudian Indah? Oke, jadi hanya Adela ya yang tidak masuk? Karena lomba. Oke. Nah, sekarang silakan bekerja untuk link video dan juga link live worksheet-nya. Silakan buka seperti sebentar ya, kirim dulu. Oke, sudah masuk di kalian? Sudah ada? Sudah. Oke. Sekarang dibuka waktu untuk kalian mengerjakan diskusi kalian pada pagi hari ini dengan waktu selama 10 menit. Oke? Mulai dari sekarang. Jadi nanti, oh ya, Ibu disclaimer dulu. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, silakan untuk ditanyakan ya. Jangan ragu-ragu, oke? Oke, silakan mulai. Untuk yang praktikum, Ibu mau lihat dulu. Ibu sampai kerjanya.
Hati-hati ya, kalau kita main api ini. Jangan lupa nanti temennya mau video kan ya. Boleh diambil dulu handphone. Oke. Ini visual kan? Coba tekor sticknya. Oke. Udah terbuka ya? Oke. Untuk banyak nasinya. untuk garamnya cukup setengah sendok saja, cukup. Ini cukup. Ya, cukup. Hati-hati dalam bekerja, utamakan keselamatan ya. Hati-hati. Baik Bu. Nanti diberesin ya, Nak ya. Ya Bu, nanti kami akan cerita. Orang ini. Lagi nonton. Oke. Jadi nanti kalian ambil intisari dari videonya apa, kemudian kita presentasikan. Untuk presentasi ini nanti, untuk presentasi hari ini cukup dibacakan saja di depan kelas, tapi nanti untuk sesuai dengan yang Ibu arahkan itu seperti video, mind mapping, podcast kalian itu dikirimnya nanti di e-learning ya. Untuk tenggatnya nanti Ibu kasih tahu. Oke, gimana yang kinestetik? Bisa belajar. Bisa ya? Nanti kalian cari tahu kenapa sih timbul asap. Ini kan sudah ada timbul asap nih. Jadi dicari tahu ya kenapa alasannya timbul asap dan sebagainya. Perbedaan antara garam dan gula itu juga nanti silakan. Bu, ini dibakar sampai berwarna kecoklatan ya Bu? Nah, ini nanti kita cukup selama 2 menit saja pembakarannya, karena tidak perlu sampai benar-benar habis. Karena tahu tidak rumus dari garam itu apa? Tahu Bu, NaCl. Ya, NaCl. Jadi NaCl ada tidak atom C, H dan O-nya? Tidak ada. Tidak ada, hanya atom. Ada C. Nah, oke, jadi tidak ada si senyawa hidrokarbonnya. Jadi dia bukan termasuk senyawa organik ya. Jadi dia tidak akan habis. Nanti boleh dicari tahu lagi lebih lanjut, oke? Bu, izin nanya, Ibu ini maksudnya apa ya Bu? Yang mana? Yang ini nanti yang Oh, yang tabel ini ya? Oke, untuk tabel ini tuh nanti dari bacaan kalian, nanti kan silahkan kalian berdua diskusikan nih. Apakah dalam dapur itu termasuk senyawa hidrokarbon, apakah dari itu termasuk senyawa hidrokarbon. Nanti kalian pilih-pilih dari beberapa produk ini yang mana yang termasuk dalam senyawa hidrokarbon. Itu nanti yang akan kalian presentasikan ke depan ya. Jadi ini Bu, kami mendapatkan produk A, B, C, D ini Bu sebagai senyawa hidrokarbon. Oke, masih Bu. Silakan bekerja ya. Untuk yang visual gimana? sudah kita ingatkan. Sudah selesai. Oke, silakan nanti ketik ya, jangan sampai kalian lupa atau ini, karena kan ini kalian langsung baca dalam Ibu, ini Ya. tanya. Tadi kan kami garamnya sudah, dan ternyata itu sudah agak meleleh Bu, karena kan dia tidak mengandung hidrokarbon jalannya kan. Nah, sekarang kita mau nyobain gula Bu. Nah, yang gula ini prosedurnya sama aja ya Bu, atau gimana? Iya, sama aja, nanti kalian bakar juga di atas lilin. Tidak perlu lama-lama ya, jangan terlalu lama karena nanti takutnya bisa kemana-mana apinya, karena ini juga panas ya. Jadi sama aja. Yang garam tadi sudah ya? Sudah. Oke, silakan bekerja, Ibu tunggu ya.
Gimana hasilnya untuk yang gula? Ibu, ini yang gula sudah seperti ini sudah Kayak Ibu. apa, Ibu? Atau bagaimana? Jadi tambah gula Ibu. Oke, udah cukup, cukup nah, udah. Boleh dimatiin dulu untuk kedelainya. Bisa nggak? Oke, nanti Ibu, ini sudah seperti ini Bu. oke, sudah bagus ya. Sudah cukup. Nanti silahkan buat hasil dari praktik pemberian. Jangan lupa dibersihkan bekasnya. Ya Bu. Untuk yang kelompok lain, ada kendala? Ada. Tidak ada kendala. Kita akan melanjutkan. Dibuat dengan sebagus mungkin ya kesimpulannya, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa memahami apa yang telah kalian diskusikan masing-masing. Sampahnya boleh dibuang keluar. Ibu. Tapi masih panas Bu. Kita yang mana yang masih panas? Maksudnya oke, buat dibiarin dulu aja nggak apa-apa. Tapi nanti jangan lupa untuk dibawa ke kotak sampah ya. Jangan sampai kotor kelas. Ibu. Bahannya dirapikan lagi. Untuk kelompok yang lain, silakan fokus pada pekerjaan kalian masing-masing. Dari kinestetik sudah selesai. Sudah Bu, tinggal menyimpulkan. Sudah rapi ya. Untuk yang visual, kalau visual gimana? Sudah selesai juga? Kalau yang dari audio sudah Bu. Sudah juga. Oke. Jadi karena sudah semua, silakan hasil diskusi kalian ikut. Kita presentasikan dulu hari ini di kelas ya. Perwakilan saja, tidak perlu maju semua ya. Nah, nanti untuk yang hasil diskusinya yang kalian inginkan, bisa kalian buat podcast tadi, video dan semacamnya, itu yang nanti akan dikumpulkan di e-learning, oke? Oke, Bu. Oke, silakan siapa yang mau maju terlebih dahulu, angkat tangan. Bu. Oke, silakan dari kelompok audio. Oke, jadi sebelumnya izinkan saya dari perwakilan kelompok audiovisual mempresentasikan hasil kesimpulan dari video yang kami tonton. Jadi banyak industri memanfaatkan senyawa hidrokarbon sebagai pelarut, misalnya benzena. Industri sabun dan deterjen memakai ABS atau alkyl benzena sulfonat sebagai pengganti sabun, dan juga industri las yang memanfaatkan gas asetilana. Nah, di bidang transportasi sangat memerlukan hidrokarbon dalam bentuk minyak bumi sebagai bahan bakar seperti bensin, solar, minyak diesel, serta aspal sebagai pengeras jalan. Nah, untuk gas metana dengan jumlah atom C1 dipakai untuk bahan yang menghasilkan api berwarna biru. Adapun hidrokarbon dengan jumlah atom C3 dan C4 adalah LPG yang dipakai sebagai bahan bakar kompor gas. Beberapa contoh manfaat senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari antara lain naptalena atau kapur barus yang dipakai untuk menghindarkan pakaian dari serangga dan memberikan bau harum. Kemudian ada lilin dipakai sebagai penerangan, serta oli sebagai pelumas mesin supaya mesin lebih awet. Nah, beberapa pakaian yang kita pakai, sebagian ada yang berasal dari senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang diproses melalui polimerisasi, misalnya tetron, nilon, polyester, dan yang lainnya. Bahkan plastik dan beberapa jenis bahan pembungkus terbuat dari polimerisasi senyawa hidrokarbon tidak jenuh, misalnya plastik kantong, botol-botol plastik, teflon, dan paralon. Oke, itu saja penyampaian kesimpulan dari kelompok audiovisual. Saya akhiri. Terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan.
Oke, tadi kan sudah disampaikan ya, ternyata banyak sekali kegunaan dari senyawa hidrokarbon dari industri, kemudian tadi penggunaannya dari sabun. Tadi disebutkan ada senyawa hidrokarbon tidak jenuh ya, paling banyak yang digunakan. Ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Atau yang mau tunjuk nih? Kalau nggak ada yang mau maju, oke, silakan dari kelompok kinestetik. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu dan teman-teman. Di sini kita izin menyampaikan hasil diskusi dari kinestetik. Dalam pemanasan gula tadi itu terjadi perubahan warna, yaitu berubah menjadi karamel dan agak kecoklatan, di mana struktur gula itu adalah C12 H22O11 yang terdiri dari unsur C, H, dan O. Maka gula kita dapat klasifikasikan dimasukkan dalam golongan senyawa organik. Karena senyawa organik itu apabila dipanaskan akan berubah warna menjadi karamel dan gula terbentuk dari unsur C, H, dan O yang saling berhubungan, yang mana itu merupakan ciri dari senyawa organik. Unsur hidrogen sendiri bisa dipastikan karena adanya asap hasil pembakaran. Nah, sedangkan pada pemanasan garam tadi dihasilkan hasil yang cenderung bersifat tetap atau tidak berubah, namun pada garam itu berubah warna sedikit putih. Terus juga menghasilkan sisa. Ini menandakan bahwa garam tidak habis dalam pemanasan. Rumus struktur garam adalah HCl, di mana tidak terdapatnya senyawa hidrokarbon yaitu dari unsur C, H, dan O tadi. Terus garam ini merupakan senyawa anorganik karena tidak habis dipanaskan dan unsur penyusunnya tidak mengandung karbon dan hidrogen yang saling berikatan. Mungkin itu saja dari kinestetik. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi dari penjelasan boleh kasih tepuk tangan untuk Ibu. Oke, jadi dari penjelasan kita tadi sudah cukup jelas, dijelaskan terlebih singkat lagi ya supaya lebih paham. Jadi memang antara garam dan juga gula itu punya komposisi senyawa kimia yang berbeda-beda. Kalau gula itu termasuk senyawa hidrokarbon karena ada atom apa aja? C, H, O. Kalau misalnya yang garam hanya ada Na dan Cl. Oke, NaCl. Jadi tidak ada ikatan C, H, dan O di dalam garam. Oke, untuk kelompok terakhir silakan maju. Baik, berdasarkan diskusi kelompok kami, zat yang tergolong senyawa hidrokarbon adalah fluid dengan rumus kimia yaitu C19H40, kemudian plastik dengan rumus kimia C22H42, kemudian gula dengan rumus kimia C22H22 dan O11, kemudian bensin dengan rumus kimia C8H15, dan yang terakhir yaitu aspal dengan rumus kimia C28H58. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, boleh kasih tepuk tangannya untuk kelompok dua. Oke, jadi tadi sudah disebutkan banyak sekali ya produk yang kita gunakan, ternyata ada lilin, ada plastik ya, sudah disebutkan senyawanya tadi. Oke, mungkin untuk diskusi kita cukupkan ya sampai di sini. Untuk selanjutnya kita karena waktu sudah mendekati jam pelajaran kita yang habis ya. Oke, mungkin boleh untuk selanjutnya sebelum kita tutup penyampaian kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau? Oke, silakan Nadila menyampaikan kesimpulan. Boleh maju nak? Yang keras ya suaranya, meskipun puasa tetap enak. Saya akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Pratama, kita perhatikan dulu temannya. Jadi, hidrokarbon itu ternyata banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari bidang pangan, itu contohnya seperti pemanis buatan, dan bidang sandang juga yang contohnya itu nilon. Dalam bidang papan juga ada contohnya itu cat, dan dalam perdagangan itu contohnya itu lilin dan masih banyak lagi. Itu saja Bu. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Yes. Oke, sudah disampaikan kesimpulan, kita sudah melakukan diskusi pada pelajaran hari ini. Oke, sebelum ibu tutup silakan kembali ke tempat duduk yang semula. Tanpa suara ya, tanpa suara.
Oke, sudah rapi semuanya. Jadi silakan nanti kalian upload tugas yang seperti sudah dijelaskan tadi, ada video, mind mapping dan juga podcast. Itu nanti silakan diupload di e-learning. Masih tunggu deadline-nya malam hari ini ya, jam 8 malam. Jadi jangan lupa untuk diupload karena lewat itu sudah tidak ibu terima lagi. Oke? Oke, mungkin ini saja yang dapat ibu berikan pembelajaran kita pada hari ini. Terutama kalau ada salah kata dan salah perbuatan ya. Tetap semangat dalam menjalani puasa dan tetap semangat untuk belajar. Mungkin itu saja dari ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.